Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian hari ini sehat semuanya, sehingga bisa kembali belajar bersama dengan saya untuk pembelajaran praktikum akuntansi perusahaan, jasa dagang, dan manufaktur. Pada pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai konsep biaya dan perusahaan manufaktur. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membahas mengenai akuntansi perusahaan manufaktur dan konsep biaya, dan semua sudah proses pembelajaran kita. Nah, di Google Classroom kita sejak seminggu yang lalu di sini kita sudah melaksanakan ini yang pertama, terus kemudian yang terakhir kemarin kita sudah mengerjakan evaluasi untuk bab pertama. Nah, hari ini di pembelajaran hari ini saya akan membahas evaluasi yang sudah kalian kerjakan. Nah, di sini untuk evaluasi sudah saya nilai semua di sini. Terima kasih semuanya sudah mengumpulkan. Meskipun masih ada yang terlambat, kami berharap pada berikutnya, pada pengumpulan tugas berikutnya tidak ada lagi yang terlambat karena ini merupakan latihan kalian untuk bertanggung jawab. Nah, di sini sudah saya nilai. Sekarang silahkan kalian buka ini hasil pekerjaan kalian di buku kalian masing-masing, karena yang kalian kumpulkan kan ini adalah foto dari hasil pekerjaan kalian yang tertulis tangan. Nah, ya kan? Jadi kalian silakan dibuka bukunya. Mari kita bahas untuk soal nomor 1 sampai dengan nanti soal nomor 10. Baik. Nah, tujuan pembelajarannya di pembahasan soal kali ini agar setelah kalian melihat video ini, kalian akan secara mandiri dapat melakukan praktek menghitung biaya produksi, mencatat jurnal pemakaian bahan baku, tenaga kerja, dan biaya produksi tak langsung lebih lancar lagi. Berdasarkan, maka kenapa kalian harus melihat hasil evaluasinya. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Jadi kita ada 10 soal. Nomor 1 sampai dengan nomor 3 itu nanti masih teori. Kemudian nomor 4 sampai dengan nomor 10 itu praktek. Nah, di soal nomor 1 di situ ada pertanyaan, dalam hubungan dengan biaya produksi, jelaskan unsur-unsur biaya produksi, unsur-unsur biaya utama atau prime cost, kemudian ada unsur-unsur biaya konversi. Unsur biaya produksi di situ jelas ya, ada bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Sementara kalau untuk prime cost itu ada biaya bahan baku dan tenaga kerja, sementara untuk conversion cost ini biaya overhead pabrik dan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dalam prime cost ini adalah biaya tenaga kerja langsung. Sementara kalau di conversion cost ini adalah bisa biaya tenaga kerja tidak langsung juga, tapi biaya tenaga kerja tidak langsung bisa juga dimasukkan dalam overhead. Ini untuk conversionnya. Sekarang di soal nomor 2, di situ biaya produksi langsung dan biaya produksi tak langsung. Biaya produksi langsung jelas ya, biaya produksi langsung itu ada 2, yaitu biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Dia langsung berhubungan dengan produk. Sementara yang biaya produksi tak langsung, yaitu biaya yang diperlukan dalam pembuatan produk, selain dari bahan langsung itu sama tenaga kerja itu. Misalnya bahan penolong, kemudian honor untuk mandor, biaya listrik, dan lain sebagainya.
Yang nomor 3 di situ kita diminta menjelaskan biaya bahan langsung, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tenaga kerja tak langsung. Biaya bahan langsung berarti biaya yang dipergunakan, biaya untuk bahan yang dipergunakan secara langsung untuk membentuk atau membuat suatu produk. Sementara untuk biaya penolong itu biaya yang dikeluarkan untuk bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan produk yang penggunaannya relatif kecil atau terlalu sulit untuk diperlakukan sebagai bahan penolong. Sementara untuk biaya tenaga kerja langsung itu adalah upah karyawan yang secara fisik berhubungan langsung dengan pembuatan produk. Dan untuk biaya tenaga kerja langsung yaitu upah tenaga kerja yang secara fisik tidak secara langsung berhubungan dengan pembuatan produk. Seperti tadi sudah saya contohkan, misalnya adalah untuk biaya mandor. Nah, kita mulai soal hitungan. Di soal nomor 4, di situ ada transaksi yang dilakukan suatu perusahaan manufaktur pada bulan Juli 2014 antara lain ada pembayaran upah langsung, gaji karyawan, pembelian bahan baku, dan bahan penolong, pemakaian bahan baku, pembayaran gaji manajer dan karyawan bagian produksi, pemakaian biaya produksi tak langsung lainnya. Di sini suruh menghitung biaya produksi langsung, biaya produksi tak langsung, biaya primer, dan biaya pengolahan. Perlu kalian cermati di sini adalah yang minta dihitung itu biaya. Ya. Berarti di sini kita harus menganalisis dulu mana yang nanti tidak perlu kita ikut perhitungan. Di sini ada pembayaran gaji karyawan bagian penjualan. Ini bukan bagian dari biaya produksi. Ini adalah biaya untuk bagian sales, bagian penjualan. Berarti nanti yang ini tidak perlu kita masukkan. Kemudian di sini pembelian bahan baku dan bahan penolong. Ini kan beli untuk persediaan, bukan untuk produksi. Jadi ini nanti juga tidak perlu dihitung. Yang dihitung adalah ini, pemakaian bahan baku. Baik, berarti perhitungannya di sini biaya produksi langsung 206 juta itu diperoleh dari pembayaran upah langsung dan pemakaian bahan langsung 82 juta dan 124 juta, totalnya 206 juta. Berikutnya ada biaya produksi tak langsung 45.800. Di situ diperoleh dari pembayaran manajer, gaji manajer produksi dan karyawan bagian produksi 36 juta, pemakaian biaya produksi tidak langsung lainnya 9.800. Totalnya adalah 45.800. Berikutnya untuk biaya primer. Nah, kalau biaya primer ini sama dengan tadi yang biaya produksi langsung tadi unsurnya, yaitu upah langsung dan pemakaian bahan baku. Jadi jumlahnya adalah 206 juta. Sementara untuk biaya konversinya 127.800, ini dari upah langsung, gaji manajer sama pemakaian biaya produksi langsung, tak langsung lain. Baik, sekarang kita ke nomor 5. Di nomor 5 ini kita diminta untuk menghitung biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap itu berarti tidak terpengaruh dengan volume kegiatan, berarti nanti kita bisa lihat langsung di unsur-unsur di sini yang tidak memerlukan, yang tidak terpengaruh dengan volume kegiatan di sini adalah biaya gedung pabrik dan depresiasi mesin pabrik. Kemudian untuk biaya variabel jelas nanti itu berhubungan langsung dengan pembuatan produk, maka nanti di sini biaya bahan baku dan tenaga kerja. Sehingga di sini 4 unsur ini nanti kita masukkan dalam biaya variabel. Kita lihat perhitungannya. Berarti untuk biaya tetapnya 5.500.000 diperoleh dari depresiasi gedung pabrik 1.500.000, depresiasi mesin pabrik 4 juta. Sementara untuk total biaya variabelnya 202 juta diperoleh dari bahan baku 118 dan tenaga kerjanya 84. Sementara yang terakhir untuk biaya semi variabel 15.100 itu diperoleh dari gaji manajer produksi 6 juta, pengawas 3.500.000, operator 3
juta, kemudian pemeliharaan mesinnya 2 juta 6. Nah, baik. Sekarang kita ke nomor 6. Di nomor 6 ini kita diminta untuk menghitung harga pokok tiap unit produk yang dihasilkan, harga pokok penjualan, dan laba brutonya. Harga pokok tiap unit produk yang dihasilkan berarti nanti kita perlu menghitung berapa total biaya produksinya, kita bagi dengan nanti ini unit produk yang dihasilkan. Kemudian harga pokok penjualannya nanti berarti 3.200 ini dari unit yang dijual ini kita kalikan dengan harga per unit produk yang harga pokok per unit produk yang dihasilkan berapa. Dan terakhir laba bruto, nanti laba bruto kita ambil dari total penjualannya, berarti nanti 3.200 kita kalikan dengan 35.000, kita kurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, sekarang kita lihat. Oke. Harga pokok tiap unit produk yang dihasilkan, di sini bahan baku, BTK, BOP, jumlahnya adalah 69 juta. Harga satuannya berarti 69 juta dibagi 4 juta, dibagi 4.000 sama dengan 17.250. Sementara untuk harga pokok penjualannya berarti 3.200 unit, kita kalikan ini. Harga per unitnya 17.250 sehingga hasilnya 55.200. Sementara untuk laba bruto yang diperoleh dari penjualan produk yang dihasilkan, HPP-nya ini 55 juta, ini 55.200. Penjualannya berarti 3.200 kali 35 juta, 110.400 kita kurangkan dengan HPP, dapatlah laba bruto 55 juta. Selanjutnya soal nomor 7. Di soal nomor 7 ini kalian diminta untuk menghitung biaya bahan baku, kemudian membuat jurnal pembelian dan jurnal biaya bahan baku. Di sini ada informasi mengenai mutasi persediaan bahan baku menurut sistem perpetual FIFO. Di situ data mutasi bahan bakunya ada tanggal 1, tanggal 5, tanggal 10, tanggal 22, dan tanggal 25. Baik, nah kita hitung berapa biaya bahan bakunya. Nah, dari biaya bahan baku ini kita lihat biaya bahan bakunya 73 juta. Itu diperoleh dari mana? Nih, kalian lihat. Soal saya pindah ke sini ya. Saldo awalnya ini. Kita masukkan ke sini. Perlu kalian tahu bahwa untuk kartu persediaan bahan baku itu formatnya pembelian, penggunaan atau pemakaian, kemudian saldo. Kalau di perusahaan dagang kan pembelian, penjualan, saldo, karena memang di sini dijual. Tapi kalau untuk bahan baku kan dia beli, terus habis itu dimasukkan dalam proses produksi, baru saldo. Maka di sini saldo awal di tanggal 1 November kita catat di sini di kolom saldo. Kemudian pada tanggal 5 ada pemakaian bahan baku, kita catat di kolom pemakaian. Sebanyak 7.000 kg, karena ini FIFO berarti pertama yang 5.000 ini dulu, kita masukkan ke sini, sisanya 2.000 diambilkan dari sini. Sedangkan saldonya berarti masih 6.000, diperoleh dari 8.000 dikurangi 2.000. Berikutnya yang tanggal 10, itu ada pembelian, kita catat di kolom pembelian. Ya. Kemudian dari pembelian itu kita masukkan ke sini. Berikutnya di tanggal 22 ada pemakaian sebanyak 8.000, berarti di sini 6.000 itu kita ambil dari sini dulu. Kemudian masih kurang 2.000 kita ambil dari sini dengan harga 5.250. Kita masukkan. Saldonya di sini 5.000 dikurangi 2.000 jadi 3.000. Dan pada akhir periode di tanggal 25 ada pembelian lagi sekali lagi 6.000 kali 5.500 kita masukkan sini. Kemudian di sini saldonya 3.000 ini dari sini, yang 3.000 yang ini dari sini.
bukan 3.000 ya, ini 6.000, sorry. 6.000, terus di sini dikalikannya 5.500. Oke. Baik, kembali ke soal yang ditanya biaya bahan baku. Biaya bahan baku berarti total dari pemakaiannya itu berapa? Maka kita jumlah di sini. Ini yang pemakaian tanggal 5 November, di sini 32.500.000, pemakaian 22 November 40.500, totalnya 73 juta. Nah, ini kita catat di sini 73 juta. Kemudian berikutnya suruh membuat jurnal. Suruh membuat jurnal. Jurnal pembelian bahan baku. Berarti saat beli itu yang kita jurnal adalah yang di sini. 26.500.000 sama 33 juta. Berarti di sini persediaan bahan baku 26.250.000, utang tanggal 25 juga sama sebesar 33 juta. Kemudian soal yang terakhir, minta jurnal biaya bahan baku. Berarti yang masuk dalam proses produksi, berarti kita ambilkan dari sini. Kita ambilkan dari sini. Dari kolom pemakaian. Ini berarti ini pemakaian pertama 32 juta masuk BDP PBB persediaan bahan baku 32.500.000, terus kemudian yang kedua BDP PBB persediaan bahan baku 40.500.000. Itu untuk yang soal nomor 6. Lanjut kita ke soal, yang tadi soal nomor 7 ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Di soal nomor 8, di situ kita diminta, soal ini terkait dengan biaya tenaga kerja. Berarti di sini ada daftar gaji dan upah, kemudian di sini ada gaji dan upah 122 juta, termasuk PPh, tanggungan karyawan 760. Alokasinya adalah ini. Jurnal yang diminta mencatat total gaji dan upah yang harus dibayar. Kemudian yang kedua mencatat alokasi. Yang A berarti nanti kita mencatat ini, yang B adalah mencatat alokasinya ini. Langsung kita jawab jurnalnya. Berarti gaji dan upah 122 juta debit, kreditnya utang gaji dan upah, utang PPh 121.240, terus di sini 760. Kemudian untuk mencatat alokasi gaji dan upah Oktober di sini PTKL, PTKTL, gaji bagian pemasaran, gaji bagian administrasi dan umum, terus kemudian kreditnya gaji dan upah. Sehingga bisa kalian lihat upah yang masih harus dibayar adalah 122 juta. Kemudian dialokasikannya juga di sini 122 juta. Baik. Berikutnya adalah soal nomor 9, itu tentang biaya overhead pabrik. Di biaya overhead pabrik di sini ada informasi biaya-biaya yang terjadi, kemudian diminta untuk pengumpulan biaya dan kemudian mencatat biaya overhead pabrik yang dipakai. Berarti nanti di jurnal yang pertama itu kalian mengkreditkan ini. Kemudian jurnal yang kedua nanti masuk ke BDP BOP. Kita langsung lihat di sini pengumpulan biaya overhead pabriknya, debitnya BOP 38.700, kreditnya ini. Kemudian yang berikutnya biaya overhead pabrik yang dipakai untuk bulan Maret 2014 masuk BDP BOP 38, di sini 38.700 sama. Itu adalah proses pencatatan yang tadi di nomor 7 itu bahan baku, di nomor 8 itu tenaga kerja, nomor 9 itu BOP. Sekarang yang terakhir nomor 10 adalah pencatatan untuk biaya produksinya. Nah, di sini sudah terlihat di dalam soal ada harga pokok proses pada awal periode 24 juta, ada biaya bahan bakunya,
kemudian di sini ada produk yang dihasilkan. Jadi nanti dari yang masuk proses produksi sama yang tersisa di periode lalu nanti yang jadi produk 148 dan masih sisa 26. Kita lihat perhitungannya. BDP awal 24 juta, biaya produksi, di situ ada biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Totalnya di sini 150. Kita jumlahkan menjadi 174 juta, itu adalah semua yang masuk proses produksi. Pada akhir periode tersisa masih ada 26 juta, sehingga yang menjadi produk jadi 148 juta. Itulah yang menjadi harga pokok produksi. Jurnalnya bagaimana? Ketika pemakaian bahan baku, maka di sini BDP, BBB, biaya bahan baku 62 juta. Kemudian ketika menggunakan biaya tenaga kerja dan biaya produksi tak langsung, di sini BBB, BDP, BTK 40 juta, kemudian BDP, BOP 48 juta, biaya tenaga kerja 40 juta, biaya overhead pabriknya adalah 48 juta. Kemudian di sini terakhir harga pokok barang, kita mencatat persediaan produk selesai. Berarti di situ untuk produk selesainya berarti di sini persediaan produk selesainya 148 juta, barang dalam prosesnya 148 juta. Terakhir harga pokok barang dalam proses akhir periode di sini 26 juta. Debit persediaan barang dalam proses 26 juta, kreditnya barang dalam proses 26 juta. Itu untuk pembahasan kita hari ini. Untuk soal-soal, mudah-mudahan kalian menjadi lebih paham. Untuk evaluasi formatif pada pembelajaran kita di bab 1 ini, nanti akan saya share di Google Classroom kalian. Ini tes formatif, ya, tes formatif untuk kalian kerjakan sesuai dengan jam pembelajaran kalian, berarti tenggang waktunya sampai jam 11. Saya kira itu. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.